Saudara IPW mendesak polisi untuk mengusut keterlibatan sejumlah nama yang diduga menjadi bandar judi online dalam kasus Sambo dan Konsorsium 303. IPW mengatakan penggunaan pesawat jet pribadi oleh Brigjen Hendra Kurniawan saat menemui keluarga Yosua mengindikasikan adanya hubungan antara mantan petinggi polisi itu dengan orang-orang yang diduga bos judi online. Kita akan mendalami masalah ini bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Bung STS, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam, Mas Aiman, sehat selalu. Sama-sama. Bung Sugeng, jadi ada pesawat jet pribadi tanpa ada nama maskapai atau apapun, hanya nomor seri di pesawat T7JAB yang Anda katakan adalah pemiliknya adalah pemilik judi online. Betul demikian? Pertama dulu ini, Mas Aiman ya. Jadi kita IPW mendukung ya komitmen Pak Kapolri untuk mengungkap praktik judi online ya, sudah dinyatakan. Kemudian IPW juga konsisten dengan yang diperjuangkan IPW selama ini. Dari tahun 2020 IPW memberikan informasi adanya praktik judi di Jalan Gunawarman ya, waktu itu 2002. Karena itu kami mengambil informasi itu. Kemudian kita juga melakukan riset media. Ada pernyataan Kamarudin bahwa Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan menggunakan private jet dikaitkan dengan nama RBT ya. Kemudian kami juga mendapatkan informasi penggunaan register pesawatnya ya. Kami mendapatkan informasi yaitu T7JAB. Ini register yang terdaftar di San Marino, Italia ya. Disinyalir jenis pesawatnya adalah Bomber 900 XP yang dioperasikan ya oleh perusahaan penyewaan pesawat PT AC-AM ya. Oleh karena itu, ini adalah informasi yang harus didalami untuk berangkat mengungkap. Itu intensi dari IPW ya. Intensi dari IPW itu untuk mengungkap karena kaitannya dengan kasus FS ini. Oke, sebelum ke sana Bung Sugeng, tadi Anda katakan bahwa pesawat itu sempat digunakan ke San Marino, betul ya? Italia, betul ya? Registernya di San Marino. Oh, registernya. Apa kaitan dengan judi online? Bukan, jadi judi online itu yang diduga membiayai sewa pesawat itu ya. Jadi ada perusahaan charter pesawat PT AC-AM ya menyewakan pesawat tersebut untuk digunakan. Disinyalir juga digunakan oleh Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan. Oh, berarti bukan milik pesawatnya ini, tapi orang yang diduga bandar ya saya katakan, betul ya? Ya, betul. Bandar judi online ini menyewakan pesawat untuk Brigjen Hendra Kurniawan. Ya, Oke, kenapa Anda bisa mengatakan itu? Emang Anda punya kwitansinya? Kami dapat informasi, ya. Tapi informasi itu kan bisa saja salah. Anda sebutkan dua nama loh di rilis Anda. Saya sebutkan ya, yang pertama adalah Robert Bono, yang kedua Yoga Susilo. Saya mau konfirmasi dulu, betul nama-nama itu Anda sebut dalam rilis? Ya, Yoga Susilo itu ada dalam skema, ya. Kalau RBT disebut oleh pengacara Kamarudin. Ya, kami mengambil benang merahnya, ya. Kemudian PT AC-AM itu sebagai perusahaan yang mengoperasikan, yang mendapatkan pembayaran sewa, ya. Jadi ini yang harus didalami, gitu loh. Ya, sebagai isu gratifikasi, karena penyewaan pesawat itu tidak murah. Ya. Sebentar. Ini karena ini kami juga mencoba untuk menghubungi Bung Robert Bono dan Yoga Susilo ya. Tapi Robert Bono telah mengatakan bahwa ia membantah apa yang kemudian Anda sampaikan. Karena begini, Anda mengatakan nih, oleh karenanya IPW mencium aroma amis keterlibatan RBT maksudnya Robert Bono, dan Yoga Susilo dalam kasus Sambo, dan Konsorsium 303, artinya konsorsium soal judi online. Artinya RBT dan Yoga Susilo ini terkait dengan bandar judi online? Ya, Yoga Susilo terkait dengan bandar judi online yang diduga menyewa pesawat tersebut, ya, membiayai. Kalau Robert Bononya? Kalau Robert Bono itu telah disebut oleh pengacara Kamarudin, kami kutip
ya dari riset media, kan sudah terbuka. Kamarudin menyampaikan itu. Iya, iya. Jadi penampilan seperti itu. Oke, Itu tapi loh. begini, kan ini dua nama Anda sudah sebutkan, dan ini punya konsekuensi hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi kan saya harus katakan begini, dari mana Anda punya data ini? Kalau seandainya Anda katakan hanya informasi. Kami pasti punya alat bukti dong. Oh, punya alat bukti. Boleh nggak saya tahu, Bung Sugeng, alat buktinya apa saja? Nanti kami akan buka kalau Oke. kami diperiksa. Ya kan tadi Oke. dikatakan. Oh, jadi Anda sudah punya alat bukti nih. Makanya Iya, Anda berani jangan sebut cuma- nama. Jangankan hanya itu. Banyak nama disebut yang mendapatkan aliran dana dari 303. Oke. Sekedar untuk membeli cerutu, membiayai perjalanan ke luar negeri, ya. Bahkan Kemudian- beli cerutu. Oh iya, kami punya datanya, Mas. Ya. Cerutu yang ada, yang menikmati misalnya termasuk ini yang ada di apa namanya, diagram konsorsium 303 atau ada lebih banyak Ada. lagi? Ada banyak lagi. Oke, apalagi Banyak. selain cerutu? Cerutu, lalu? Cerutu membelikan kamera, ya, kemudian biaya dukungan biaya ke Amerika dari satu tim cyber, ya. Oke. Ya. Kemudian ada menyebut dalam jabatan-jabatan yang sangat strategis juga, ya. Tapi datanya ada. Oleh karena itu kalau memang itu saya mau dilaporkan, itu kan haknya Pak RBT, ya. Itu Aha. adalah jalan yang baik, yang Tunggu sebentar. Ini yang memberikan tadi cerutu perjalanan Amerika, lalu kemudian apa yang Anda sebutkan tadi, ini RBT atau yang Yoga Susilo? Ya, polisi harus selidiki. Ya, jadi begitu, Mas. Polisi harus selidiki supaya ini tidak satu konsistensi Pak Kapolri untuk melakukan penyelidikan kita support, ya. Kemudian mendapatkan informasi, polisi mungkin sudah dapat informasi. Oke. Tapi ketika publik memberikan informasi harus didalami. Oke. Siapa yang bisa mengontrol? Kan Anda publik mengatakan yang- Anda saja dapat informasi yang dalam yang bisa dijadikan alat bukti, begitu ya? Iya. Ya tanggal-tanggalnya ada lagi. Luar biasa ini. Tanggal-tanggal dananya itu Oke. dibayarkan. Jadi Bung Sugeng, saya dicatatkan. coba akan mendalami soal ini, tapi saya akan jeda terlebih dahulu karena saya harus mendengarkan azan maghrib, kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Setelah kumandang azan maghrib, saya akan kembali ke Anda, Bung Sugeng. Saat lagi, saudara. Dan kita lanjutkan bersama Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso. Bung Sugeng, Anda mendapatkan data, alat bukti, bahkan tadi kwitansi, ada tanggal dan lain sebagainya, bukan hanya soal pesawat, tapi yang lain juga. Tentu Anda punya hak untuk tidak menyebutkan sumber Anda, tapi ketika pengadilan nanti meminta, Anda yakinkan, karena saya tahu bahwa Anda orang hukum, bahwa bukti-bukti itu mumpuni untuk dijadikan polisi sebagai alat bukti. Jadi kesaktiannya itu ada di penyidik, ya. Jadi gini loh, sistem peradilan pidana kita menempatkan penyidik yang mempunyai kewenangan untuk menggali, ya. Bahkan jangankan informasi, surat kaleng saja harus didalami, ya. Kami sudah menyebutkan register pesawat, ya. Kemudian perusahaan charter yang mengelola, ya. Kemudian jenis pesawatnya, ya. Ini kalau buat penyidik sudah cukup untuk mendalami. Kemudian ada pihak yang disebut menggunakan, ya. Jadi isunya adalah isu penegakan hukum, Bang Mas Aiman, ya. Kemudian kami juga punya data aliran 303 ini untuk oknum polisi siapa saja, ya. Gitu. Ada di dalam aliran yang sangat runut, gitu. Oleh karena itu kan kami mendukung, IPW mendukung Polri untuk membersihkan institusi Polri. Dan kebetulan Pak Kapolri kan punya komitmen tegas di depan Komisi 3 dalam rapat kerja, juga di Kompas. Ini semua lain, ya. Ini semua benang merahnya ada, bukan mengada-ada. Bung Sugeng, Anda katakan tadi bahwa buktinya lengkap, lalu kemudian ini bisa terkait kemana-mana. Saya ingin bertanya, apakah apa yang Anda temukan ini mirip seperti diagram konsorsium 303 yang sempat beredar viral beberapa waktu yang lalu? 303 itu kan satu alur, ya. Alur koneksitas antara
polisi yang disebut di dalam sana dengan para diduga bandar judi, ya. Itu yang beredar. Itu kami sebut 2 hari sebelumnya, ya. Yeah. Kami 2 hari sebelumnya kemudian muncul skema tersebut. Kemudian 2 hari kemudian muncul lagi skema kedua. Ini kan ada sesuatu di dalam tubuh Polri, bahkan di Mabes Polri, ya, bukan pada tingkat di bawahnya, bahkan di Mabes Polri. Nah, kemudian kami juga melakukan pendalaman, ya, dan ada orang-orang yang kemudian saya duga polisi, ya, yang memberikan informasi lebih lanjut, ya, karena yang punya kewenangan melakukan penyelidikan, penyadapan, komunikasi, pengambilan data keterangan, ya, itu kan polisi. Oke, saya tanyakan begini nih, kalau gitu saya balik pertanyaannya. Apakah diagram yang sempat beredar dan kemudian tersebar luas beberapa waktu lalu, diagram 303, konsorsium 303, apakah itu hoax ataukah ada kebenaran yang terkandung di dalamnya? Bukan hoax, ada kebenarannya. Ini saya tegaskan. Meskipun tidak 100% kebenarannya? Betul, ya. Yang mana, bagian mana yang benar? Kaitkan dengan keterangan dengan YouTube-nya Alvin Lim, ya. Kaitkan dengan YouTube-nya Alvin Lim. Ada disebut nama di sana, ya. Kemudian data yang disebut di dalam laporan keuangan saya, ada nama di sana, ya. Kemudian dikaitkan dengan yang kena PTDH, ada nama di sana. Dikaitkan dengan nama-nama dalam Satgasus, ada nama yang sama di sana. Ini kebetulan. Apakah ini kebetulan? Ini tidak kebetulan, Mas. Ya, ilmu penyelidikan dan penyidikan akan bisa menjelaskan ini. Iya. Kenapa kok namanya selalu sama, padahal dalam rentang waktu yang berbeda, begitu kan? Iya, ya. Oke. Ya, ini yang diselidiki Pak Kapolri harus kemudian melakukan penyelidikan, ya. IPW sangat mendukung. Oke, baik. Terakhir saya ingin tanya kepada Anda, Bung Sugeng, bahwa Robert Bono Susetio, RBT ya, yang sering sebut RBT, akan mempertimbangkan untuk menggugat Anda terkait dengan pencemaran nama baik. Apa komentar Anda? Saya menghargai, ya. Ini adalah cara yang beradab, ya. Tidak seperti cara Brigadir Yosua dibunuh. Itu tidak beradab, ya. Jadi langkah RBT ini sangat saya hargai untuk kemudian menguji juga konsistensi kepolisian. Oleh karena itu sebelum sampai pada pelaporan Robert Bono, saya minta Pak Kapolri sudah mengusut dan meminta keterangan saya. Bahkan Anda berharap dimintai keterangan karena Anda punya banyak bukti di situ. Iya, ya, supaya saya bisa mengontrol dalam fungsi kontrol eksternal, saya bisa mengontrol, gitu. Ini adalah fungsi kontrol daripada IPW. Nah, itu satu, ya. Kemudian yang kedua, tentu sebagai seorang aktivis, saya harus siap dengan resiko, Mas. Ya, tidak boleh lari, gitu loh. Kalau selingkuh, siap pasang badan, ya. Luar biasa. Baik, tentu ini menjadi hal yang baru dari perkembangan kasus Verdi Sambo terkait dengan dugaan bandar judi online dan konsorsium 303. Apakah ini kemudian benar, bagaimana kemudian perkembangan kasusnya dan lain sebagainya, tentu ini menjadi hal yang menarik untuk terus dicermati. Terima kasih Bung Sugeng Teguh Santoso, Bung STS, Ketua Indonesia Police Watch IPW. Selamat malam, sehat selalu.